Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Faris Hidayat, nomor NPM 2215061118. Di sini saya akan melakukan praktek tentang bagaimana cara untuk menghubungkan sensor suhu di HT11 dan juga sensor ultrasonik um, HCSR04 ke node-RED melalui MQTT dan juga melakukan kontrol pada dua lampu LED menggunakan node-RED juga. Jadi untuk yang pertama di sini kita akan lakukan rangkaian untuk alatnya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan rangkaian untuk alatnya. Di sini terdapat sensor ultrasonik, sensor suhu, dan juga ada dua buah LED yang akan dikontrol. Untuk rangkaian sendiri, di sini untuk sensor ultrasonik, di sini terdapat 4 buah pin. Ada sensor VCC yang dihubungkan dengan pin 3 volt pada node MCU-nya. Lalu ada pin ground yang dihubungkan dengan pin ground yang ada pada node MCU. Lalu ada pin trigger dan echo yang dihubungkan dengan pin digital nomor 1 dan 2 pada node MCU-nya. Gitu. Lalu berikutnya pada sensor suhunya, di sini terdapat 3 buah pin, yang mana pada pin positif di sini kita hubungkan juga ke 3 volt pada node MCU-nya. Lalu untuk pin negatifnya kita hubungkan ke ground. Lalu untuk pin out-nya di sini kita hubungkan dengan pin digital yang ketiga pada node MCU-nya. Lalu di sini juga terdapat dua buah LED yang mana kita akan kontrol dengan menggunakan node RED-nya. Di sini untuk pin negatifnya kita hubungkan ke pin ground pada node MCU. Lalu untuk pin positifnya di sini kita hubungkan dengan pin digital yang ada pada node MCU-nya. Di sini digunakan pin keempat dan juga pin kelima itu. Oke, jadi berikutnya di sini kita akan langsung lanjut ke rangkaian kode pada Arduino IDE-nya. Oke, berikutnya di sini untuk kodenya di sini juga sudah saya siapkan di Arduino IDE-nya. Pada kode sendiri di sini untuk library yang digunakan di sini ada library Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan node MCU tipe ESP32 ke jaringan. Lalu di sini ada library PubSub yang digunakan untuk menghubungkan node MCU-nya ke node RED. Lalu juga ada library DHT yang digunakan untuk menggunakan sensor suhunya. Lalu di sini pada pendefinisian pinnya di sini untuk pin trigger dan echo pada sensor ultrasonik di sini ada pada pin 15 dan 16. Lalu untuk LED-nya di sini menggunakan pin nomor 17 dan 18, juga pin untuk out suhunya di sini ada di pin nomor 19. Untuk tipe sensor suhunya sendiri di sini menggunakan tipe DHT11. Lalu berikutnya di sini terdapat variabel untuk jaringannya. Di sini terdapat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan latensinya ke internet. Di sini ada nama WiFi dan juga passwordnya. Lalu di sini ada IP yang digunakan untuk menghubungkan MCU ke server MQTT-nya. Lalu di sini ada aturan untuk jaringan dan juga sensor di hatinya. Lalu terdapat variabel duration dengan tipe data long dan juga ada distance atau jarak dengan tipe data integer. Lalu pada setup, di sini terdapat penginisialisasian pinnya. Di sini pin outputnya ada untuk LED dan juga trigger dan echo. Lalu berikutnya di sini terdapat penghubungan uh, WiFi untuk node MCU-nya di sini menggunakan setup WiFi, lalu menghubungkan um, node MCU-nya ke MQTT servernya menggunakan servernya di sini ada di 1883. Tuh. Lalu, lalu pada setup WiFi-nya di sini ada setup WiFi yang mana digunakan untuk menghubungkan WiFi-nya ke jaringan. Di sini menggunakan SSID dan juga password. Lalu apabila di sini terkoneksi, maka akan menampilkan IP address dari WiFi-nya. Lalu di sini terdapat fungsi reconnect yang digunakan agar ketika jaringan itu terputus, di sini akan menghubungkan kembali ke jaringannya. Itu di sini uh, apabila uh,
node emisinya itu terhubung ke MQTT-nya. Di sini terdapat eh, subscribernya di sini untuk topik home lamp LED satu untuk LED yang satu, lalu terdapat subscribe ke kontrol untuk topik yang LED kedua gitu. Lalu berikutnya jika di sini pengoneksiannya gagal, maka akan melakukan pengoneksian ulang selama dalam waktu 5 detik gitu. Berikutnya di sini terdapat void callback yang digunakan untuk menerima pesan dari MQTT-nya. Di sini terdapat topik dan juga message. Lalu di sini apabila si node MC-nya menerima pesan dari atau message dari MQTT-nya, di sini akan menampilkan text message private topik. Lalu di sini akan ditampilkan juga topiknya apa. Di sini berikutnya akan menampilkan message yang dikirimkan. Tuh. Lalu di sini terdapat perulangan untuk mengatur message yang diterima. Gitu. Lalu di sini ada kode untuk mengatur atau mengontrol ampul LED-nya, di mana jika di sini apabila node MC-nya itu menerima pesan dari topik home lamp LED satu ini, untuk LED satu, apabila pesan yang diterima itu adalah true, maka akan menghidupkan lampu tersebut. Lalu jika pesan yang diterima itu adalah false, maka akan mematikan lampu LED-nya. Tuh. Sama halnya jangan untuk LED kedua. Di sini apabila di sini terdapat pesan dari topik um, LED 2, jika pesannya true itu akan menghidupkan LED kedua, dan jika pesannya false itu akan mematikannya. Tuh. Lalu di sini terdapat um, void loop untuk mengoneksikannya. Lalu ada kode untuk membaca data dari sensor ultrasoniknya. Di sini untuk pin triggernya di set ke low, lalu ada delay-nya itu 2 seconds, lalu akan menerima lagi dalam delay 10 mikrosecond gitu. Lalu terdapat pengaturan untuk menghitung jaraknya di sini dalam diubah ke bentuk CM. Lalu di sini akan mengirimkan datanya ke server MQTT-nya. Di sini menggunakan topik home ultrasonic distance gitu. Lalu uh, untuk berikutnya di sini juga akan menampilkan distance-nya ke serial monitor dengan menggunakan satuan cm. Tuh. Lalu di sini ada kode untuk membaca sensor suhu dan kelembapannya. Di sini terdapat untuk kelembapan itu rate humidity dan juga temperatur untuk suhunya. Tuh. Nah, di sini apabila di sini tidak terbaca data pada sensornya, di sini akan menampilkan teks failed to read from the HT sensor. Lalu berikutnya di sini akan mengirimkan data suhu dan kelembapannya ke uh, node-RED-nya. Di sini akan dikirim ke topik DHT temperatur dan juga untuk suhunya di sini, dan juga untuk humidity ini akan mengirimkan data untuk kelembapannya. Lalu juga di sini ada kode untuk menampilkan suhu dan kelembapannya pada serial monitor. Oh. Di sini untuk delay ada delay 200, itu digunakan untuk pembacaan sensornya itu dilakukan selama tiap 2 detik sekali gitu. Di sini langsung saja kita lakukan penguploadan kodenya. Oke, jadi kita tunggu sampai proses uploadnya ini selesai. Oke, jadi di sini proses compiling sudah selesai, lalu ada di proses uploading. Di sini kita tunggu hingga prosesnya mencapai 100%. Hmm.
Oke, di sini proses uploadnya sudah selesai. Kita bisa melihat pembacaan datanya melalui serial monitor untuk memastikan apakah sensor ultrasound dan juga sensor suhunya itu sudah terhubung. Oke, jadi di sini terdapat sedikit error di mana kita di sini perlu untuk menghidupkan koneksi MQTT-nya. Jadi sebelum itu di sini untuk menghidupkan MQTT-nya kita buka Ubuntu VirtualBox-nya. Kita mulai. Kita login sesuai dengan user dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di sini kita perlu untuk mengecek IP yang digunakan pada virtual mesinnya untuk dapat membuka notethread-nya. Kita masukkan command ifconfig. Lalu di sini untuk IP-nya itu 192.168.31146. Lalu di sini kita bisa langsung mulai notethread-nya dan command not strip read. Lalu kita tunggu prosesnya. Oke, jadi di sini sudah terkoneksi dengan notethread-nya dan juga MQTT-nya. Kita bisa buka ke browser untuk membuka notethread-nya. Di sini kita masukkan IP-nya 298.192.168.31.146, lalu diikuti dengan servernya 188. Kita enter. Nah, di sini sudah terhubung dengan node-RED-nya. Di sini kita cek lagi di Arduino ID-nya. Di sini sudah terkoneksi. Di sini bisa dilihat untuk di serial monitornya sudah terbaca distance untuk jaraknya, ada temperatur untuk suhu, dan juga ada humidity-nya. Di sini untuk jarak ada di 129 cm ke objek. Nah, bisa kita coba untuk mengubahnya. Nah, ada di 15 cm. Dan untuk suhunya itu ada di 32 derajat Celcius dan juga untuk humidity-nya jadi 70%. Tuh. Oke, jadi yang berikutnya yang perlu kita lakukan di sini adalah kita perlu untuk menyiapkan flow untuk uh, node-RED-nya. Ini sebenarnya saya sudah mencoba untuk flow-nya, jadi mungkin di sini kita bisa coba buat lagi. Kita buat flow lagi. Oke, jadi yang pertama akan kita lakukan adalah di sini kita ingin membaca jarak untuk sensor ultrasoniknya. Tuh, jadi di sini yang kita gunakan adalah MQTT in. Kita double klik. Untuk server di sini kita sebenarnya sudah ini bisa digunakan, akan tapi di sini kita klik plus, lalu kita masukkan localhost. Langsung kita klik add. Nah, di sini akan langsung terkoneksi ke servernya. Lalu untuk server atau topik, di sini kita sesuaikan dengan yang ada di kode. Di sini kita bisa kita lihat lagi untuk topik di ini sensor ultrasoniknya. Di sini bisa langsung kita copy, kita paste di sini. Lalu untuk namanya di sini kita bisa buat
namanya misal jarak. Kita klik dan lalu kita di sini untuk menampilkan ke UI-nya kita bisa gunakan Gouge ya. Misal di sini saya gunakan Gouge. Lalu kita di sini kita klik settings. Untuk grupnya kita di sini kita buat grup baru aja. Kita beri nama business. Untuk tabnya di sini kita buat jarak. Oke, di sini kita klik add. Lalu untuk size kita kita tetapkan di auto aja. Untuk label di sini kita beri nama jarak J. Untuk unitsnya di sini kita ubah ke centimeter. Untuk range max-nya sendiri, untuk sensor ultrasound dengan tipe HCSR04 itu terdapat jarak maksimal di 400 cm. Di sini kita masukkan saja 400 cm. Untuk namanya kita bisa beri nama jarak objek. Kita klik dan lalu kita hubungkan jarak dengan jarak objek ini. Tuh. Di sini bisa langsung kita deploy. Lalu untuk melihat tampilan UI-nya, di sini kita masukkan lagi IP-nya itu 92.168.31.141.146. Lalu servernya 1880/UI. Jadi mungkin untuk flow ini karena dia ikut tampil, mungkin kita bisa close dulu ya. Kita bisa close aja, kita delete dulu. Nggak apa-apa. Oke, jadi di sini sudah bisa ditampilkan jarak objeknya di sini di 108 cm. Di sini kita bisa uh, coba untuk mengubah jaraknya dengan objek. Di sini dia bisa membaca untuk jarak objeknya. Oke, lalu berikutnya di sini yang ingin kita lakukan juga kita ingin menampilkan suhu dan kelembapan dengan melalui sensor suhunya. Jadi di sini juga sama kita masukkan um, MQTT-nya. Di sini kita tambah dua, satu untuk suhu dan juga satu untuk kelembapan. Untuk servernya kita sama di localhost 1883. Lalu untuk topiknya di sini juga kita sesuaikan dengan yang ada di coding. Ini topik untuk temperatur atau suhunya. Langsung kita paste. Lalu namanya kita ubah di sini suhu. Lalu untuk outputnya di sini kita bisa untuk suhu juga bisa kita gunakan gauge ya. Kita klik down, lalu kita hubungkan. Oke, sebenarnya di sini untuk labelnya lupa. Di sini kita ubah labelnya ke suhu. Untuk value-nya kita ubah ke Celsius. Untuk range-nya di sini kita ubah dari 0 ke 50 ya. 50 paling maksimal untuk suhu ruangan. Lalu untuk kami kita juga ubah ke suhu. Dan lalu untuk kelembapannya di sini kita menggunakan chart. Sebenarnya untuk kelembapan, ini servernya kita ubah sama. Untuk topiknya juga kita sesuaikan dengan yang ada di coding. Di sini humidity ya. Kita salin, lalu kita paste di sini.
Lalu untuk namanya kita ubah menjadi kelembapan. Dan untuk grupnya kita samakan saja dengan yang suhu tadi. Untuk labelnya kita ubah ke kelembapan. Untuk minimalnya kita ubah ke 0 dan maksimalnya kita ubah ke 100. Lalu untuk namanya kita juga ubah ke kelembapan. Dan lalu kita di lupa. Sebentar, kita hubungkan. Lalu baru kita deploy. Lalu kita cek di sini. Nah, di sini akan tampil tab bar-nya ya. Kita klik, lalu kita ubah ke suhu. Nah, di sini ditampilkan suhu dan juga kelembapan sesuai dengan yang terdeteksi oleh um, sensornya ya. Di sini. Di sini untuk humidity-nya ada di 69, lalu untuk suhunya ada di 32,3 derajat Celcius. Sini kita coba untuk mengubah suhunya. Jadi suhunya berubah jadi 32,8. Lalu untuk kelembapannya juga dia ikut naik. Menandakan bahwa emang di sini sudah terbaca. Tuh. Oke, berikutnya di sini kita ingin melakukan untuk pengontrolan LED-nya. Di sini untuk mengirimkan kontrol ke node MCU-nya, di sini kita menggunakan MQTT out. Di sini kita klik. Untuk servernya kita klik sama. Lalu untuk topiknya juga kita sesuaikan dengan yang telah kita masukkan di codingnya. Nah ini, home selain LED 1, salin, kita paste di sini. Untuk namanya kita ubah jadi LED 1. Kita klik done. Lalu untuk tombolnya kita di sini bisa pilih button ataupun switch ya. Di sini saya gunakan switch. Untuk grupnya di sini kita ubah ke home LED. Labelnya kita ubah ke LED 1. Lalu di sini untuk topik, nah ini topik ini kita ubah. Topik yang sebelumnya ada di kode itu home LED 1. Namanya juga di sini kita ubah ke LED 1. Lalu kita hubungkan. Sini kita deploy, kita confirm deploy. Nah, kita cek di UI-nya, kita klik tab bar-nya di home ini. Nah, di sini sudah muncul uh, switch untuk menghidupkan lampunya. Di sini kita coba, kita coba untuk menghidupkan lampunya. Nah, di sini menghidupkan LED yang pertama. Oke, di sini juga kita coba untuk matikan ya. Oh. Jadi apabila kita mengeklik switch ini, pada Arduino IDE-nya di sini terdapat pesan yang menampilkan bahwa message arrived ya on topic home LED 1 ini, lalu message-nya adalah true. Di mana pada kode apabila message-nya itu true, maka akan menghidupkan LED P-nya ke high gitu atau hidup. Sebaliknya apabila kita mematikan lampunya di sini, uh, maka akan memberikan pesan false ya. Sini kita coba matikan, lalu kita cek. Nah di sini menampilkan pesan message-nya false, yang dimana apabila di sini message-nya itu false, maka akan mematikan si LED-nya. Tuh. Oke, untuk berikutnya di sini kita juga perlu untuk membuat button untuk LED yang kedua. Di sini kita gunakan MQTT out. Kita klik servernya. Dan untuk topik kita salin dari kode ini.
Untuk name-nya kita ubah ke LED 2. Kita klik dan kalau di sini untuk buttonnya kita sama gunakan switch. Untuk grupnya kita samakan dengan LED tadi. Labelnya kita ubah ke LED 2. Lalu topiknya di sini kita ubah sesuai dengan yang di sebelumnya. Sini kita namanya kita ubah ke LED 2. Kita klik dan kita hubungkan. Nah, kita deploy. Kita cek lagi untuk jarak. Kita klik home. Lalu kita coba untuk menghidupkan kedua LED-nya. Sudah hidup kedua LED-nya. Lalu juga untuk suhu di sini juga masih terbaca. Di sini ada di 32,7 derajat. Lalu kelembapannya juga di sini berubah-ubah ya. Dari 68 kemudian ada 77 gitu. Lalu untuk sensor jaraknya juga di sini masih membaca. Oke, jadi di sini untuk pengoneksian Node MCU ke MQTT-nya di sini sudah berhasil dilakukan. Oke, jadi mungkin sekian video praktek yang dapat saya berikan. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan dari penjelasan dan praktek yang saya lakukan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.